Hari ini kita memasuki materi hidrodinamika, yang mana minggu lalu kita sudah membahas hidrostatika. Hidrodinamika itu adalah ilmu fisika yang berkaitan dengan kondisi fluida dalam keadaan bergerak atau mengalir. Jadi fluidanya itu mempunyai kecepatan aliran. Zat alir merupakan sistem partikel dengan jumlah partikel yang sangat besar. Masing-masing partikel sangat kecil, sehingga posisi, kecepatan, dan gaya masing-masing partikel sangat sulit atau tidak mungkin diamati. Oleh karena itu, ditentukan besaran makroskopis yang merupakan sifat rata-rata dari partikel-partikel penyusun zat alir tersebut, seperti rapat, kecepatan, suhu, volume, tekanan, dan lain-lain. Untuk pembahasan pertama adalah debit. Misalkan ada sebuah fluida yang melalui penampang pipa seluas A. Jadi ada fluida yang melewati pipa, luasnya itu A. Kemudian setelah selang waktu tertentu, dia menempuh jarak L, ya, misalnya dari sini ke sini. Maka jumlah volume zat alir yang melewati penampang A adalah, jadi volume zat alir yang melewati sini itu adalah volume dari pipa ini. Nah, kita tahu bahwa rumus volume tabung, ini pipanya berbentuk tabung, itu adalah luas alas kali tinggi. Nah, itu volume tabung. Nah, karena ini tabungnya rubuh, maka tingginya ini adalah jarak pipa ya dari titik ini ke titik ini, atau kita menyebutnya ya dengan L. Jadi jaraknya itu adalah L. Sementara kita tahu rumus jarak itu adalah kecepatan kali waktu, ya, V kali delta T. Nah, kita kan dulu pernah membahas ya bahwa kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Maka jarak adalah kecepatan kali waktu. Nah, tadi volume tabung itu adalah luas alas kali tingginya. Tingginya tadi kita sebut sebagai L. Maka A kali L. Ini adalah volume tabungnya. Sementara L itu adalah V kali delta T. Maka volume adalah luas kali kecepatan kali perubahan waktu. Nah, ini rumus untuk volume. Debit adalah besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang tertentu dalam satuan waktu tertentu. Jadi debit itu adalah volume fluida yang mengalir ya dibagi waktu. Q sama dengan V per T. Volume dibagi waktu. Nah, volume sendiri itu adalah luas alas kali tinggi. Yang tadi di sini tinggi itu adalah jarak L ya. Maka volume adalah luas kali L. Yang L-nya itu adalah kecepatan kali waktu. Ya, jadi volumenya A kali L, volume itu A kali VT. Nah, ini karena volume per waktu, maka ini juga dibagi waktu. Sehingga Q sama dengan A VT per T. Nah, T-nya ini bisa dicoret. Sehingga Q atau debit itu adalah A kali V. Debit itu adalah luas dikali kecepatan zat alir. Contoh soal pertama. Untuk mengisi sebuah bak mandi membutuhkan waktu 15 menit. Bila debit aliran air itu adalah setengah liter per detik, maka berapa liter volume air pada bak tersebut?
Jadi ada bak mandi yang untuk mengisinya itu butuh waktu 15 menit. Sementara debit aliran airnya itu 0,5 liter per detik. Nah, maka berapa ya liter volume air ya pada bak ini ya ketika bak ini itu sampai penuh. Ya, diketahui debit atau Q-nya itu adalah 0,5 liter per detik. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak itu adalah 15 menit. Nah, kita menggunakan satuan sistem internasional. Maka yang menit, ya waktu itu kan satuannya detik, sehingga yang menit ini dijadikan menjadi detik. Sehingga 15 menit kali 60, yakni 900 detik. Nah, yang ditanya adalah volumenya berapa? Nah, jawab, volume itu adalah debit kali waktu, ya karena diketahui debit itu adalah volume dibagi waktu. Maka kalau ditanyakan volume, maka adalah debit dikalikan dengan waktu. Nah, jadi volume debit atau Q kali T kali waktunya. Debitnya sudah diketahui 0,5 liter per detik, kemudian waktunya juga diketahui 900. Maka setengah kali 900 itu adalah 450 liter. Ini volume air yang ada pada bak tersebut itu adalah 450 liter. Kemudian pembahasan yang kedua adalah persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari satu tempat ke tempat lain. Jadi persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari tempat yang satu ke tempat yang lain itu disebut dengan persamaan kontinuitas. Pada umumnya, fluida yang mengalir masuk ke dalam suatu volume yang dilingkupi permukaan di titik tertentu akan keluar di titik yang lain. Jika suatu fluida masuk ke dalam sebuah pipa, volume yang masuk ke salah satu ujung pipa harus sama dengan volume fluida yang keluar di ujung lainnya, walaupun memiliki diameter yang berbeda. Jadi apabila ada fluida yang masuk ke pipa, ya maka volume yang masuk itu harus sama dengan volume yang keluar. Nah, contohnya ini ada sebuah pipa ya yang di situ ada mengalir fluida, misalnya dari sini, ya, kemudian nanti akan keluar dari sini. Maka volume yang masuk dari sini itu harus sama dengan volume yang keluar di sini. Dipandang suatu tabung arus atau pipa penghantar zat alir. Apabila zat alir tak mampat, berlaku bahwa volume zat alir yang masuk sama dengan volume zat alir yang keluar. Dan dirumuskan, misalnya di sini adalah volume pertama, maka ditulis volume 1, ya. Kemudian di sini volume 2, maka volume 1 sama dengan volume 2. Nah, kita tahu bahwa rumus volume itu adalah A kali L. Maka volume 1 itu adalah A1 kali delta L1, kemudian volume 2-nya itu adalah A2 kali delta L2. Nah, L juga sudah kita ketahui ya, bahwa L itu adalah kecepatan kali waktu. Maka A1V1 kali delta T sama dengan A2V2 kali delta T. Nah, sehingga diperoleh A1V1 sama dengan A2V2. Jadi ini delta T-nya dicoret ya. Bisa dibagi sehingga A1V1 sama dengan A2V2. Nah, di mana A itu adalah luas penampang pipa, kemudian V-nya itu adalah kecepatan zat alir. Nah, persamaan ini A1V1 sama dengan A2V2 dikenal sebagai persamaan kontinuitas. Selanjutnya,
persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli merupakan persamaan dasar untuk dinamika zat alir tak mampat. Persamaan ini menyatakan bahwa pada satu garis arus dari suatu zat alir tak mampat, bila kecepatan berkurang, maka tekanan akan bertambah dan sebaliknya. Jadi, persamaan Bernoulli menyatakan suatu zat alir tak mampat, jika kecepatannya berkurang, maka tekanannya akan bertambah. Demikian sebaliknya, ketika kecepatannya naik, maka tekanannya itu akan berkurang. Perbedaan tekanan ini menghasilkan gaya angkat pada sayap pesawat terbang dan memungkinkan pesawat untuk terangkat ke atas. Nah, ini untuk turunan rumusnya ya. Ini nanti teman-teman bisa pelajari sendiri ya di rumah. Saya ke rumus akhirnya saja. Jadi persamaan Bernoulli ini untuk rumus akhirnya ya. Setengah RV1 kuadrat ditambah rho GH1 ditambah P1 sama dengan setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2 ditambah P2. Atau setengah rho V kuadrat ditambah rho GH ditambah P sama dengan tetap atau konstan. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan Bernoulli. Ya, jadi setengah rho V kuadrat ditambah rho GH ditambah P sama dengan tetap. Ya. Jadi konstan. Ya, ini persamaan Bernoulli-nya seperti ini. Ya, dari sini ya. Kemudian contoh soal. Sebuah tangki mempunyai lubang bocor kecil di dekat dasar pada kedalaman H dari permukaan atas. Berapakah laju aliran air dari lubang bocor tersebut? Ya, anggap bahwa kecepatan air di permukaan itu adalah sangat lambat ya untuk keluarnya. Jadi dianggap kecepatannya itu adalah 0. Tekanan di permukaan atas dan di lubang bocor sama, yaitu P1, tekanannya sama ya, P1 sama dengan P2. Jadi di sini tekanan di atas dengan tekanan di sini itu sama, P1 sama dengan P2, yakni P atmosfer. Persamaan Bernoulli memberikan setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 ditambah P1 sama dengan setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2 ditambah P2. Nah, rumusnya itu. Nah, sementara untuk V1-nya itu adalah 0. Ya, sehingga setengah rho kali 0 dikuadratkan. Maka ini hasilnya 0. Tinggal GH1 ditambah 1 setengah rho V2 ditambah rho GH2 ditambah P2. Ya, ini 0. Nah, rho GH-nya karena di sini dinotasikan hanya itu sebagai Z1, maka kita tulis ini sebagai Z1 tinggi ini ya. Itu H itu adalah dinotasikan sebagai Z1 tinggi dari permukaan tanah Z1. Kemudian ditambah P atmosfer. Kemudian setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GZ2, yakni tinggi tanah dari tanah ke lubangnya. Nah, jadi kalau yang di sebelah sini itu adalah dari tanah ke permukaan cairan, sementara yang sebelah sini, persamaan di sebelah kanan, ini adalah dari tanah ke lubang. Maka setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GZ2 ditambah P atmosfer. Nah, kemudian bisa kita coret notasi-notasi yang sama. Ini bisa kita coret dengan ini ya. Kemudian P atmosfer dengan maka tinggal
V2 sama dengan akar 2G Z1 dikurang Z2 sama dengan akar 2GH. Sebentar, saya matikan dulu, ada yang belum di-mute. Ya, oke. Saya lanjutkan. Jadi, V2 sama dengan 2G kali Z1 dikurangi Z2. Di mana Z1 dikurangi Z2 itu adalah H. Maka V2 sama dengan akar 2GH. Nah, jadi kecepatan aliran air dari lubang yang bocor, ya, V2-nya, kecepatan di sini, itu adalah akar 2GH. Ya, teman-teman, ini materi hidrodinamika.